Nah, singkat cerita, setelah pada episode kemarin, Cry sudah memanggil gudang harta karun level 10, yaitu gudang harta karun Lost In, beserta dengan semua dewa yang ada di dalamnya, mulai dari Sister Fox, Brother Fox, dan juga Mother Fox untuk bisa membantunya. Dan juga, setelah pertarungan antara dewa melawan dewa, sekarang akhirnya seketika sudah dimulai. Maka, tanpa menunggu lama, sebuah serangan kehancuran yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh Cry, akhirnya kini seketika langsung digunakan. Di mana di dalam praktiknya, Brother Fox dan juga Sister Fox kini mulai menggunakan kekuatan dari ekornya lagi. Dengan cara mengeluarkan spirit elemen api dalam berbagai ukuran. Mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan ukuran yang paling besar. Bahkan, ada yang bentuknya seperti bola pingpong, bahkan ada juga yang bentuknya mirip seperti monster api. Kemudian di saat yang bersamaan, seluruh pasukan Pentam yang ada di dalamnya sekarang juga ikut menggunakan teknik yang sama. Namun bedanya, mereka menggunakan kekuatan sihir dari berbagai macam elemen. Mulai dari petir, air, tanah, bahkan sampai dengan udara. Lalu, ketika teknik sihir dewa mereka sudah siap, maka mereka pun langsung menembakkannya lagi tepat menuju ke arah tubuh dari Keller tanpa mencoba untuk bisa berhenti. Walaupun pada dasarnya, kekuatan sihir dari mereka sekarang sangatlah luar biasa besar. Namun kenyataannya, Keller pun masih memiliki sebuah kekuatan gila yang sama sekali tidak bisa ditembus, bahkan bagi seorang dewa. Karena ketika semua serangan dari pasukan Dewa Rubah itu sekarang sudah mulai mendekat, maka secara ajaib, semua serangan sihir mereka sekarang langsung menjadi hilang sama seperti kemarin-kemarin. Sebagai gantinya, di saat pasukan Dewa Rubah sekarang masih terus mencoba untuk bisa menyerang tubuhnya, maka dari balik kepulan asap itu, Keller pun langsung mengeluarkan tembakan pembunuh dewanya lagi. Yaitu berupa sebuah sniper besar dengan peluru timah. Sayangnya, di novelnya tidak dijelaskan ada berapa banyak senjata yang dipakai oleh Keller di dalam pertarungannya kali ini. Tapi yang jelas itu lebih dari satu. Kemudian tanpa menunggu lama, Keller pun kini segera menembakkan peluru pembunuh dewa itu menuju kepada pasukan dari Sister Fox dalam jumlah yang tidak terbatas. Akibatnya, satu persatu pasukan Dewa Rubah yang kebetulan berada pada barisan paling depan, sekarang lagi-lagi mereka pun menjadi kembali terbunuh dan juga mereka pun sekarang langsung menjadi hancur. Seakan-akan mirip seperti sebuah buku yang robek ketika terkena peluru timah panas. Namun, karena kekuatan dari Dewa Rubah adalah kekuatan dari kebohongan absolut atau kebohongan mutlak, maka di dalam pertarungan ini, semua pasukan Dewa Rubah yang sudah mati, tiba-tiba saja mereka pun kini seketika langsung menjadi hidup, serta mereka pun bisa kembali seperti semula. Jadi gara-gara itulah, pertarungan di antara kedua dewa ini untuk sementara berjalan dengan cukup imbang. Di satu sisi, Keller memiliki kekuatan imajinasi untuk bisa meniadakan semua serangan dari pasukan Dewa Rubah dengan menggunakan kekuatan tak kasat mata. Sedangkan di sisi lainnya, Mother Fox memiliki kekuatan kebohongan absolut. Jadi, semua serangan mematikan dari Dewa Keller sekarang tidak ada satupun yang mempan kepada mereka. Menyaksikan semua hal itu dari kejauhan, Cry yang sekarang masih nampak sangat terkejut, akhirnya dia pun kembali memberikan komentarnya lagi. Oh, jadi gini ya, jalannya pertarungan dari dewa melawan dewa. Namun jika diteruskan, Yggdrasil bisa saja menjadi hancur karena kekuatan dari mereka sekarang terlalu besar. Berdasarkan hal tersebut, aku pun saat ini sangat berharap jika hal ini bisa cepat selesai karena aku sekarang sudah ingin pulang. Mendengar ucapan itu dari kejauhan, Mother Fox yang tadinya masih terlihat sangat santai, akhirnya dia pun kini seketika langsung menoleh ke arah Cry. Mengingat menurut Mother Fox, Cry telah meremehkannya karena pertarungan ini dianggap imbang oleh Cry. Jadi gara-gara itulah, Mother Fox pun sekarang langsung berniat untuk dapat bisa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya menuju kepada Cry. Dengan cara ikut bertarung secara langsung dalam wujud sempurnanya, alias bukan dalam wujud bayangan. Padahal kenyataannya, Cry tidak pernah ada niat seperti itu. Serta dia pun sama sekali tidak pernah kepikiran seperti itu. Tapi entah kenapa, semua ucapan asal-asalan dari Cry malah bisa didengar oleh Mother Fox. Sehingga gara-gara itulah, pertarungan antara dewa melawan dewa ini kini justru malah menjadi semakin serius. Menariknya, Mother Fox berbeda dengan kedua anaknya. Karena faktanya, kepintaran dari Mother Fox jauh di atas mereka. Jadi ketika Mother Fox sudah sadar bahwa Keller tidak bisa diserang dengan menggunakan kekuatan sihir dari jarak jauh,
Maka dia pun kini seketika langsung turun ke tanah untuk dapat bisa melakukan pertarungan jarak dekat. Karena jika diserang dari jarak dekat, maka pelindung dari Keller tidak akan bisa menjadi aktif. Mengingat kenyataannya, Keller harus menghindar secara manual. Alias, Keller harus menghindar secara langsung dari semua serangan fisik Mother Fox. Gampangnya, kelemahan dari Dewa Keller adalah kekuatan fisik. Jadi, jika diajar dengan menggunakan serangan fisik, maka sudah jelas semua serangan fisik itu sama sekali tidak bisa ditahan dengan kekuatan dewanya. Sebenarnya, cara seperti itu sudah pernah dicoba oleh Atom Smart, Lee Smart, dan juga Tino. Tapi, karena kekuatan dari mereka bertiga tidak sebanding dengan kekuatan Dewa Keller, maka serangan dari jarak dekat mereka kemarin sama sekali tidak ada satupun yang efektif. Nah, mulai dari sanalah pertarungan jarak dekat antara Keller dan juga Mother Fox kini seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, tepat ketika mereka berdua sekarang sudah mulai mendekat, dan juga tepat ketika serangan fisik dari mereka sekarang sudah mulai berbenturan, maka tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Sehingga membuat semua teman-teman dari Cry yang sekarang kebetulan sudah sampai di dalam ibu kota negara Yggdra otomatis langsung menjadi kaget dan juga otomatis langsung menjadi panik. Sayangnya, semua jalannya pertarungan serius dari kedua orang dewa itu sekarang semuanya di-skip sementara. Karena di dalam novelnya, alurnya langsung lompat jauh ke depan, atau tepatnya 1 hari setelah pertarungan antara Dewa Keller sudah selesai. Di mana di dalam praktiknya, Cry yang sekarang baru saja tiba bersama dengan regu pengintai, yaitu bersama dengan Lee Smart, Tino dan juga Elizabeth. Akhirnya, dia pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya yang sekarang ada di dalam ibu kota negara. Baguslah, setelah bertarung selama lebih dari 24 jam, sepertinya keadaannya sekarang sudah mulai tenang. Yang artinya, pertarungan antara dewa melawan dewa pasti sekarang juga sudah selesai. Mendengar ucapan itu dari Cry, Lucia dan juga teman-teman yang lain sekarang langsung bertanya kepada Cry. Kalau begini, siapa kira-kira di antara mereka yang akan menang? Karena kalau sampai Dewa Keller yang menang, sudah jelas itu akan menjadi sangat berbahaya. Tidak hanya itu, karena masih di dalam satu halaman yang sama, ternyata sekarang bukan hanya Lucia saja yang akhirnya mulai protes dan juga marah kepada Cry. Mengingat kenyataannya, satu persatu teman-teman yang lain sekarang ikut marah juga menuju kepada Cry. Mulai dari Kru Sargent, Celine, Ruin, sampai dengan Atom Smart yang biasanya tidak pernah marah, kini akhirnya ikutan marah juga dan juga kini seketika langsung menegur Cry. Intinya, mereka semua bilang kepada Cry bahwa kalau bertarung jangan terlalu serius. Karena setiap kali Cry bertarung dengan serius, ujung-ujungnya pasti akan menjadi sebuah bencana. Bahkan dengan kekuatannya itu, Cry pun tidak tanggung-tanggung. Karena dia malah memanggil dewa lainnya untuk dapat bisa bertarung melawan Dewa Keller. Alias, menurut mereka, Cry sekarang sudah gila. Karena dia sudah mengadu domba 2 dewa terkuat dari gudang harta karun level 10. Di momen inilah, Cry pun dengan polos sebenarnya sudah mencoba untuk dapat bisa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ini bukanlah kekuatan dari Cry dan juga dia pun sama sekali tidak berniat untuk dapat bisa mengendalikan dewa. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Cry itu, teman-temannya pun justru malah menjadi semakin kesal. Karena menurut mereka, Cry pun sekarang hanya mencoba untuk bisa merendah saja. Nah, singkat cerita, setelah diomeli selama beberapa menit, dan juga setelah Cry sekarang mencoba untuk dapat bisa menelpon Sister Fox, demi dapat bertanya kepadanya siapakah yang sekarang berhasil keluar sebagai pemenangnya, maka tiba-tiba saja, tepat dari arah belakang Cry, Sister Fox pun kini seketika langsung muncul dengan menggunakan kekuatan teleportnya. Lalu sambil menoleh menuju ke arah Cry, dia pun kini seketika langsung berkata kepada Cry, "Cry-san, jangan seenaknya menelponku. Karena jika kau menelponku, pasti akan selalu terjadi masalah." Menyaksikan kedatangan dari Sister Fox tersebut yang saat ini muncul secara instan, sudah jelas semua teman-teman dari Cry yang ada di dalam tempat ini, mereka pun kini seketika langsung bersiap, serta mereka pun langsung masuk menuju ke dalam mode tempurnya. Karena pada dasarnya mereka ingin berjaga-jaga, di mana jika Sister Fox memutuskan untuk dapat menyerang, maka mereka pun sekarang akan meladeninya. Namun, di saat teman-teman dari Cry sekarang sudah mengeluarkan semua senjatanya masing-masing, maka Cry pun justru malah menoleh menuju ke arah Sister Fox sambil berkata dengan sangat santai kepadanya, "Ah, kau lagi ya?
kenapa sih kalau muncul suka tiba-tiba begini? Bilang-bilang dulu dong, supaya aku tidak menjadi kaget. Jadi gimana nih hasilnya? Keller sekarang bisa dikalahin apa enggak? Mendengar pertanyaan itu dari Cray, Sister Fox pun kini seketika langsung membalasnya. Diam Cray-san, jangan meremehkan kekuatan ibuku. Karena ibuku tidak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan menggunakan trik murahan seperti itu. Lalu, setelah berkata seperti di atas, maka Sister Fox pun kini seketika langsung menjelaskan tentang jalannya pertarungan antara dewa melawan dewa ketika mereka sudah mulai serius dengan menggunakan kalimat singkat sebagai berikut. Intinya, Keller adalah dewa yang sangat kuat, walaupun sumber kekuatannya itu berbeda dari kekuatan Mother Fox. Bahkan, meskipun kekuatan dari Keller saat ini masih belum makin 100%, alias masih butuh waktu selama 100 tahun bagi Dewa Keller supaya kekuatannya bisa maksimal. Tapi di dalam praktiknya, Keller pun bisa memberikan perlawanan yang cukup berat ketika bertarung melawan Mother Fox. Apalagi, Keller juga bisa bertahan lebih dari 24 jam. Padahal, Mother Fox sudah bertarung dengan menggunakan kekuatan dari ke-12 ekornya. Lebih parahnya, Keller berhasil merobek 3 buah ekor dari tubuh Mother Fox. Sehingga jumlah ekor yang dimiliki oleh Mother Fox sekarang hanya tersisa 9. Beruntungnya, Keller pun mampu kehabisan mana lebih dulu. Sampai semua kekuatan pertahanan absolutnya berhasil ditembus oleh Mother Fox. Sehingga gara-gara itulah, Keller pun sekarang akhirnya berhasil dikalahkan. Tidak hanya itu, karena pada halamannya berikutnya, Sister Fox pun kini seketika kembali menambahkan. Namun, meskipun Keller sudah berhasil kami kalahkan, tapi ibuku tidak berniat untuk dapat bisa membunuhnya. Karena menurut Mother Fox, hal itu sekarang terlalu membosankan. Jadi sebagai gantinya, dia pun membiarkan Keller pergi dengan tubuh yang saat ini sudah terluka dengan sangat parah. Menyaksikan dan juga mendengar semua cerita dari Sister Fox, Cray pun kini seketika hanya tersenyum. Karena menurutnya hal itu sekarang sudah lebih dari cukup. Mengingat berkat bantuan dari keluarga Dewa Rubah, masalah dari negara Yagdra sekarang akhirnya berhasil diselesaikan. Nah, setelah menjelaskan kepada kita mengenai hasil akhir dari pertarungan para dewa, maka dari arah belakang mereka, kini giliran dari Brother Fox yang akhirnya dia pun kini seketika langsung muncul sambil berkata seperti ini kepada Cray. Cray, hutang budi kami sekarang semuanya sudah lunas. Mengingat kau telah menyelamatkan adikku dari peluru kematian yang kemarin sudah ditembakkan oleh Dewa Keller, maka kami pun sekarang juga sudah membantumu untuk dapat bisa mengalahkan Dewa Keller meskipun kami tidak membunuhnya. Jadi dengan begini, urusan dari kita berdua sekarang semuanya sudah selesai. Namun meskipun begitu, masih ada satu alasan dan juga masih ada satu tujuan kenapa adikku sekarang datang ke tempatmu. Yaitu, aku menyuruhnya untuk dapat bisa mengambil handphone yang sebelumnya sudah diberikan oleh adikku kepadamu. Lalu, setelah berkata seperti itu, Sister Fox pun kini seketika langsung berjalan untuk dapat bisa mendekati Cray. Kemudian, dengan satu kalimat ini, dia pun langsung berkata kepada Cray, "Aku berbohong, itu bukanlah handphone yang asli." Menarik ya, setelah mengakui kebohongan itu, maka tiba-tiba saja handphone yang ada di tangan Cray kini seketika langsung berubah menjadi sebuah bungkusan tahu goreng. Serta tanpa menunggu lama, Sister Fox, Brother Fox, dan juga Mother Fox kini akhirnya langsung pergi dari hadapan Cray sambil berpamitan kepadanya. Melihat interaksi anomali tersebut, semua teman-teman dari Cray kini akhirnya langsung menjadi terlihat pucat. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Cray bisa berbicara dengan keluarga dari Dewa Rubah tanpa ketakutan sama sekali. Hal itu pun justru malah semakin menegaskan bahwa memang benar Dewa Rubah adalah pasukan rahasia dari Dewa Cray. Alias, pasukan Dewa Rubah ini adalah familiar dari seorang Cray. Bahkan di dalam dialognya, Tino dan juga Lucius sekarang langsung berkata seperti ini untuk dapat bisa memastikan dengan ada yang gemetar. "Kak, ini benar kan? Atau aku tidak salah lihat kan? Mereka itu adalah pasukan dewa dari gudang Atakaro level 10 Lost In. Tapi, kenapa kau bisa mengatur mereka seperti itu? Bahkan, mereka pun sampai bilang bahwa mereka berhutang budi kepadamu. Sebenarnya, apa saja yang sudah kau lakukan ketika dirimu tidak bersama dengan kami? Mengingat entah kenapa kau pun sekarang justru malah bisa berteman dengan para dewa."
Mendengar ucapan itu dari Lucia, sekarang giliran dari Tino yang merespon. Master itu dari dulu memang setengah dewa. Jadi tidak heran jika sekarang dia bisa menjadi dewa sungguhan dan juga berteman dengan para dewa yang lainnya. Karena faktanya, Master Wakami alias Master adalah dewa. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Cry. Di mana pada halaman ini, Cry pun justru malah terlihat bengong dan juga terlihat sedih sambil berkata kepada Silver Fox yang kebetulan sekarang sudah mulai terbang. Yah, kok diambil lagi sih? Padahal aku kan masih ingin chatting bersama dengan kamu. Kalau begini, gimana caranya aku bisa panggil kamu lagi? Walaupun pada dasarnya, Silver Fox merasakan perasaan yang sama, alias dia juga masih ingin berkomunikasi dengan Cry. Namun pada momen ini, Brother Fox pun sempat marah kepadanya lagi tepat di dalam perjalanan pulang mereka. Sudahlah, lupakan. Jangan mau punya urusan lagi dengan manusia itu. Karena kepintarannya terlalu berbahaya. Bahkan kepintarannya itu jauh lebih hebat daripada ibu kita. Oleh karena itu, maka mari kita tinggalkan dia dan juga jangan pernah sentuh para manusia lagi jika tidak ingin diserang oleh dewa manusia itu. Wow, menarik banget ya. Oh iya, pertarungan dari Dewa Keller sekarang masih belum selesai. Karena faktanya, Keller masih dibiarkan lepas oleh Dewa Rubah alias Keller tidak dibunuh. Ditambah, tubuh dari Luke kebetulan masih nyangkut di dalam gudang harta karun level 10 atau dekat kaki dari pohon Yekdra. Jadi dengan begitu, maka pada episode yang berikutnya, kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah jalannya pertarungan menarik antara patung batu dari Luke melawan Dewa Keller sampai salah satu dari mereka ada yang mati.